saya katakan tadi, kan polisi sudah mengetahui berdasarkan permohonan dan izin ya, pemberitahuan tentang sebuah aksi di mana kapan. Ini bisa diatur oleh polisi. Kalau polisi berkehendak untuk tidak mengadu domba di antara rakyat warga negara. Saya masih yang berkuasa, maka inilah ekspresi daripada rakyat yang cinta kejujuran dan keadilan, termasuk di dalamnya ingin mendesakkan agar DPR RI menggunakan hak angket untuk menjernihkan semua ya kontroversi yang ada tentang pelaksanaan pemilu dan Pilpres 2024. Dan ya juga karena kami menilai sumber dari segala masalah yang terjadi ini adalah Presiden Joko Widodo, maka ya, GPKR juga mendesakkan Presiden Joko Widodo untuk mundur sebelum dimundurkan. Inilah pilihan yang terbaik karena kami mengumpulkan bukti-bukti telah terjadi pelanggaran atas konstitusi, atas ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara tahun 2006, dan atas nilai-nilai konstitusi dan hukum, terutama di dalam penyelenggaraan pemilu Pilpres yang jujur dan adil, yang ini semua telah dilanggarnya. Maka oleh karena itu kami berada pada posisi yang mendesakkan yang bersangkutan untuk mundur. Kalau tidak dimundurkan, maka lewat kesempatan ini saya mengajak seluruh warga negara, rakyat, khususnya umat Islam yang cinta kejujuran dan keadilan, marilah bersama-sama kita adakan aksi damai, aksi rakyat berdaulat menggugat pemilu yang cacat. Selasa 19 Maret 2024 mulai pukul 14 hingga mungkin hingga sore hari kita bisa berbuka puasa bersama-sama di depan Gedung Wakil Rakyat MPR, DPR, DPD RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Saya sendiri sebagai salah seorang Presidium GPKR Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat bersama anggota presidium lain dan bersama sejumlah tokoh akan turun menyampaikan pesan-pesan kepada rakyat dan juga khususnya kepada wakil-wakil rakyat. Dan gerakan ini merupakan kelanjutan dari gerakan-gerakan aksi yang telah dimulai sejak dulu, terutama sejak 1, 2, 3, 4, 5 Maret dan seterusnya oleh berbagai pihak. Dan khusus 19 Maret ini kita usahakan ada kolaborasi sehingga sesungguhnya menjadi aliansi, gerakan dari aliansi besar rakyat cinta kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Pak, ada masa-masa ini, masa tandingan akan muncul lagi. Kemarin saya lihat di belakang Manggala warna bagus, anak SMA dikasih duit. Ya, pasti akan muncul lagi. Gimana? Mungkin saja dan itu telah terjadi. Ya, walaupun saya berpesan kepada saudara-saudara kami, warga negara untuk tidak mau diadu domba, ya, namun marilah bergabung ya pada gerakan rakyat menuntut kedaulatan rakyat, karena ini menyangkut nasib kita di masa depan, bahkan nasib anak cucu kita di masa depan. Oleh karena itu sebenarnya tidak demikian, dan saya akan pesankan kepada massa dari aliansi besar simpul-simpul dari rakyat yang cinta keadilan, kejujuran dan keadilan ini untuk tidak melayani, dan bila perlu kita mengajak saudara-saudara sebangsa setanah air kita itu, dan sekali-kali kita jangan mau diadu domba. Dan ini akan menjadi dosa tambahan dari rejim yang berkuasa, dari TNI, dari Polri, jika sekali lagi akan melakukan divide et impera di kalangan rakyat. Tanggal 8 kemarin polisi awalnya biarin masa dari depan orang semua itu. Ya, sebaiknya demikian, sebaiknya dihindari. Oh ya, Polri sudah mengantongi pemberitahuan kapan ada aksi, di mana, jam berapa, sehingga bisa diatur ya. Kalau berniat baik untuk menjaga persatuan dan melindungi rakyat. Output dari gerakan ini apa? Kalau misalnya nanti kan ini setiap aksi laksanaannya selalu ada masa tandingannya, Pak Dit. Masa tandingan, selalu ada masa tandingannya. Itu yang saya katakan tadi. Ya, saya katakan tadi. Pertama kepada masa pendukung aliansi besar untuk tidak terjebak kepada provokasi
hasutan untuk kita berkelahi sesama rakyat warga negara. Kalau mereka waktu bersamaan di tempat yang sama ingin menyampaikan aspirasinya, kita hargai. Kita hargai. Gimana izin itu Pak? Ya. Masa hak angket tiba-tiba ada tandingan. Secara etika hukum gimana Pak? Bisa nggak sekaligus izin dikeluarin? Ya itulah saya katakan tadi, kan polisi sudah mengetahui berdasarkan permohonan, bukan izin ya, pemberitahuan tentang sebuah aksi di mana kapan. Kan bisa diatur oleh polisi. Kalau polisi berkehendak untuk tidak mengadu domba di antara rakyat warga negara. Saya masih berhusnuzon, berkeyakinan ya, polisi masih pada posisinya sebagai pelindung rakyat. Tadi harapannya juga Kalau seandainya terjadi, ternyata ada, ya terus terang saya pesankan, apalagi umat beragama, umat Islam dalam bulan Ramadan ini jangan terjebak oleh provokasi, oleh hasutan. Maka saya minta juga pada kelompok-kelompok yang ingin menandingi itu untuk mengurungkan niatnya. Apalagi kalau mereka Muslim, janganlah ya menambah dosa dan pelanggaran pada bulan suci ini. Tapi kalau ada aspirasi, ada pikiran lain, silakan. Bila perlu nanti mungkin kita beri waktu untuk juga berorasi gitu. Kami tidak sepakat dengan pemilu curang, terstruktur, sistematis dan masif. Nggak apa-apa. Ini negara demokrasi. Kami tidak setuju dengan pemakzulan presiden. Oke. Maka nanti ya, dalam perjalanan waktu kita lihat mana yang lebih banyak pendukungnya. Kalau ternyata seluruh Indonesia mayoritas pendukung rakyat bersetuju dengan hak angket, dengan pemakzulan presiden, itulah demokrasi. Dan TNI khususnya Polri harus berpihak kepada aspirasi rakyat. ini aspirasi kan disampaikan kepada DPR ya. Tadi kan berharap bisa diterima oleh ketua MPR, DPR ya. Untuk adanya penggunaan hak angket. Yang kedua, walaupun bukan kewenangannya DPD yang sudah memutuskan, kita dorong karena mereka juga wakil rakyat. Dan yang ketiga, kepada MPR untuk mempertimbangkan jika dalam keadaan darurat bisa mengadakan sidang darurat MPR dengan agenda tunggal ya, pemakzulan terhadap presiden dan wakil presiden. Clear? Oke ya. Terima kasih. Saya ada acara lain.